Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mereka berdua mencurahkan seluruh perhatian mereka pada penelitian dan belajar tanpa lelah ketika mereka mencoba menyerap sebanyak mungkin pengetahuan. Lin Jiayi, guru yang bertanggung jawab atas siswa pertukaran dari Shrek, segera kehilangan minat pada Yu Hao. Penelitian Yu Hao tampak tanpa arah setiap hari. Yang dia lakukan hanyalah membuat benda logam kecil, halus tapi sederhana. Dia jarang menggunakan susunan formasi apapun. Sebagian besar waktu dia hanya akan duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Kadang-kadang dia akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru Xuan Ziwen, tetapi semua pertanyaan itu dangkal dan sama sekali tidak seperti yang diajukan oleh insinyur jiwa tingkat tinggi. Namun He Caito telah menarik perhatiannya. He Caito terlihat sangat berbakat dalam membuat alat jiwa. Dia belajar dengan cepat dan penelitiannya tampaknya berhasil. Setiap hari dia membuat kemajuan. Ini adalah strategi yang He Caito dan Yu Hao buat. Dengan He Caito sebagai sampulnya, Yu Hao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya yang luas untuk mempelajari lebih banyak hal di sini, tidak melakukan apapun. Jika Lin Jiayi tahu apa yang dia lakukan, dia mungkin akan menampar dirinya sendiri. Versi Yu Hao tentang tidak melakukan apa-apa adalah menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan apa yang sedang diteliti oleh semua orang di sekitarnya, terutama para insinyur jiwa yang tampaknya membuat alat jiwa yang juga bisa menjadi senjata. Rencananya sederhana. Dengan mendeteksi dan merekamnya, ia kemudian dapat melakukan penelitian dan analisis sendiri. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak dia ketahui, dia akan bertanya pada guru Xuan secara dangkal. Dia tampak tidak melakukan apa-apa. Pada kenyataannya, kemajuannya menakutkan. Barang-barang kecil yang dia buat tidak begitu sederhana begitu dia membawanya kembali ke asrama dengan pisau ukir penjaga kehidupan. Yu Hao akan menyelesaikan membuat objek-objek ini, tetapi di bawah kerahasiaan total. Setelah setengah tahun, 10 siswa pertukaran dari Shrek serta guru mereka semua tampak sangat normal, termasuk Yu Hao dan He Caito. Di antara 10 dari mereka, 6 telah memasuki aula kebajikan termasyur untuk belajar. 4 lainnya memperoleh izin untuk memasuki aula kebajikan termasyur selama 3 hari dalam seminggu. Dalam hal kemampuan keseluruhan dengan alat jiwa, mereka semua berkembang secara berbeda tentu saja. Mereka tidak dapat melakukan kontak dengan penelitian paling penting. Meskipun begitu, setelah kumpulan pertukaran siswa ini kembali, sekolah senjata roh Akademi Shrek akan meningkat pesat tentu saja. Ini hanya penilaian dangkal setengah bulan sebelumnya ketika Akademi Teknik Kekaisaran Ryu telah menurunkan penjagaan mereka. Guru Fan Yu akhirnya menemukan kesempatan untuk mengirimkan sekumpulan kertas yang digambar Yu Hao kembali ke akademi. Ini sangat berharga bagi sekolah senjata roh Akademi Shrek. Ini bernilai lebih dari binatang jiwa 100.000 tahun. Dengan ini mereka dapat memotong 100 tahun penelitian. Yu Hao masih memiliki kemampuan insinyur jiwa kelas 6. Kemajuan Yu Hao bahkan mengejutkan guru Xuan Ziwen. Di seluruh Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, pemahamannya tentang kemampuan rekayasa jiwa Yu Hao adalah yang paling lengkap. Setelah ia memilih jalur seorang insinyur jiwa pertempuran jarak dekat, Yu Hao merasa seperti sampan kecil di tengah laut yang memandang ke arah mercusuar. Bahkan Xuan Ziwen tidak memahami kemajuan sejatinya dalam alat jiwa. Yu Hao menghela nafas saat dia melakukan peregangan. Syukurlah dia melihat sepotong logam perak kecil di tangannya. Logam itu berbentuk tidak beraturan dan bentuknya yang rumit, terbentuk dari berbagai jenis logam. Yu Hao telah menghabiskan lebih dari 10 hari membuatnya. Hari ini dia akhirnya berhasil. Ini juga berarti bahwa alat jiwa pendorongnya yang telah dirancang dan dibuatnya untuk dirinya sendiri lengkap. Dengan memilih jalur seorang insinyur jiwa jarak dekat, prioritas pertama Yu Hao bukanlah meningkatkan serangan atau pertahanan. Sebaliknya, dia perlu meningkatkan kecepatan. Dibanding dengan leluhur jiwa yang normal, dia jauh lebih kuat. Dia memiliki keterampilan jiwa 3 kali lebih banyak daripada leluhur jiwa normal. Terlepas dari apakah itu dalam hal serangan, pertahanan, atau kontrol, ia memiliki keterampilan jiwa yang kuat di masing-masing bagian ditambah dengan mata takdirnya.
kemampuan pertarungan jarak dekatnya telah mencapai tingkat kekuatan yang mampu melawan Raja Jiwa atau Kaisar Jiwa. Begitu dia cukup dekat dengan mereka, mereka mungkin tidak dapat menahan serangannya. Selama setengah tahun terakhir, Yuha menghabiskan separuh waktu untuk penelitian yang akan menguntungkan alat jiwa pendorongnya. Dia menghabiskan separuh waktunya untuk meneliti menggabungkan senjata tersembunyi dan alat jiwa. Dalam kedua aspek, ia telah memperoleh hasil yang luar biasa. Setelah dia menyelesaikan item ini di tangannya, ini berarti alat jiwa kelas 6-nya yang dia buat sendiri sudah lengkap. Yang perlu dia lakukan adalah merakitnya. Semakin dia meneliti alat jiwa, semakin baik dia memahami kata-kata Marulong. Instru jiwa yang kuat hanya akan menggunakan alat jiwanya sendiri karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tersenyum puas. Baginya, ini bukan hanya menyelesaikan alat jiwa kelas 6. Lebih penting lagi, pembuatan alat jiwa ini memungkinkannya untuk mempraktekkan apa yang telah ia pelajari selama setengah tahun terakhir. Prinsip-prinsip dan teori-teori mendalam dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu semuanya merupakan teori pendukung yang baik baginya untuk membuat lebih banyak alat jiwa di masa depan. Namun, satu-satunya hal yang dia rasakan tidak berdaya adalah peningkatan kekuatan jiwanya. Dalam setengah tahun terakhir, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 43, namun dia merasa seolah-olah dia maju dengan kecepatan yang lebih lambat. Pada kecepatan ini, dia akan menjadi Raja Jiwa peringkat 50 pada saat turnamen duel benua dimulai. Ini berarti dia telah jauh ke belakang teman-temannya. Namun ia masih memiliki pandangan positif setelah memikirkannya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa 2,5 tahun yang akan dihabiskan di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu adalah penting untuk meningkatkan kemampuannya sebagai instru jiwa. Dia punya rencana sendiri untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Tepat saat Yu Hao memandang dengan puas pada item di tangannya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Ini bukan berasal darinya, melainkan dari mata takdirnya. Dia bisa merasakan bahwa mata takdirnya mematikannya, dan perasaan bahaya merayap di hatinya. Tanpa ragu, Yu Hao melompat ke samping dan jatuh dari kursinya. Dia meringkuk di bawah meja saat dia melepaskan armor permaisuri esnya dan berkat Hong Chen-nya. Dipicu pada saat itu juga, 4 ledakan terdengar. Di dalam aula kebajikan termasyhur, ledakan mengerikan langsung menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan. 4 semburan cahaya muncul dari 4 arah yang berbeda. Itu muncul di lokasi yang padat dengan para peneliti. Ledakan itu datang terlalu tiba-tiba mengakibatkan para instru jiwa di dekat ledakan hampir tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Setidaknya 100 instru jiwa segera menguap oleh ledakan. Ratusan meja terkoyak oleh ledakan yang mengerikan, dan serpihan logam terbang kemana-mana seperti gelombang pecahan peluru yang mengerikan. Ledakan yang mengerikan bahkan menyebabkan tanah bergetar. Lebih dari sepertiga instru jiwa terluka atau terbunuh. Yu Hao jauh dari pusat ledakan, namun gelombang kejut yang kuat dari ledakan mendorongnya dan mejanya mundur lebih dari 10 meter. Naluri bertahan hidup para instru jiwa nampak saat ini sepertiga. Dari semua instru jiwa terpengaruh, beberapa ratus yang terbunuh, terutama dari ledakan awal. Setiap instru jiwa dari aula kebajikan termasyhur mengaktifkan alat jiwa perlindungan mereka yang membantu mengurangi dampak ledakan. Setelah ledakan, bayangan hitam muncul dari tanah. Orang-orang ini berpakaian serba hitam dan sangat gesit. Ketika mereka muncul, mereka mulai melakukan pembunuhan besar-besaran di keempat arah. Lubang selebar 10 meter telah muncul di lokasi masing-masing ledakan. Mereka muncul dari lubang-lubang ini. Mereka tidak hanya siap, tetapi juga sangat kuat. Segera mereka mengubah tempat itu menjadi rumah jagal. Sementara Yu Hao bersembunyi di bawah mejanya, deteksi spiritualnya masih aktif. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat seperti aula kebajikan termasyhur yang memiliki keamanan dan pertahanan yang begitu kuat akan diserang. Kekuatan orang-orang ini berada di luar imajinasinya. Di antara mereka tidak ada yang dibawa sage jiwa saat mereka muncul. Mereka mengungkapkan wujud roh pelindung dan memulai pembantaian liar. Akan sulit untuk mengumpulkan tim seperti ini, bahkan di Shrek. Dengan cepat, Yu Hao menemukan sesuatu dengan deteksi spiritualnya pada saat ini. Yu Hao tahu asal-usul mereka, sekte tubuh. Mereka berasal dari sekte tubuh, namun mengapa mereka tiba-tiba menyerang Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dan aula kebajikan termasyhur? Setelah beberapa saat, ratusan instru jiwa berbaris di genangan darah di lantai.
Sementara para instrukjiwa mulai melakukan serangan balik, orang-orang dari sekte tubuh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Di antara mereka ada setidaknya 10 kekuatan Jundoulo. Di tangan mereka, meja-meja berharga terkoyak setelah beberapa saat. Biaya kerusakan yang mereka buat tak terhitung. Namun Yu Hao merasa lega karena mengetahui bahwa He Chaito dan Guru Fan Yu sama-sama tidak ada di sana. Mereka sedang menguji alat jiwa mereka, namun dia tidak bisa bersembunyi seterusnya. Siapa yang tahu kapan pria dari sekte tubuh akan datang ke mejanya. Sementara Yu Hao yakin dengan kemampuannya sendiri, lawan-lawannya adalah sage jiwa. Sage jiwa dari sekte tubuh lebih kuat daripada sage jiwa di tempat lain. Dia tidak bisa mengalahkan mereka. Sial, jika mereka datang, bagaimana aku bisa lari? Saat dia memikirkan hal ini, kedua tangan Yu Hao telah berubah menjadi capit atau permaisuri kalajengking Giok Es. Tangan kanannya melepaskan cakar teror menghunuskan ke lantai. Lantai itu segera terkoyak oleh cakar teror yang tajam. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia menggali tanah dengan keras di bawahnya. Ia menjatuhkan meja menutupi lubang. Yu Hao berbaring di lubang di tanah, tidak bergerak. Dia bernafas melalui celah di antara meja dan tanah. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan situasi di luar. Sebagai fasilitas penelitian yang paling kuat untuk alat-alat jiwa di benua ini, aula kebajikan termasyur tidak mudah dikalahkan. Setelah panik sesaat, alarm menusuk terdengar dan serangan balik aula kebajikan termasyur dimulai. Alat jiwa besar muncul dari langit-langit kubah. Alat jiwa ini berbentuk sekrup dan cahaya hijau keunguan mulai berputar di sekitarnya. Kemudian dari ujung runcingnya itu mulai menembakkan sinar cahaya ungu pada sekte tubuh, seolah-olah itu memiliki mata. Sekte tubuh menganggapnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka mencoba melawannya menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat, namun mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cahaya ungu yang datang dari atap mengeluarkan arus yang menakutkan. Mereka tidak dapat menghilangkan kelumpuhan yang disebabkan oleh arus. Seorang Jundoulo dipukul oleh setidaknya 10 sinar cahaya ungu menyebabkan dia terjepit di tanah. Instrukjiwa penuh dengan serangan balasan. Segera sekte tubuh mulai berjatuhan korban juga. Pada saat ini sosok figur berlari melalui langit dan segera ditangguhkan di udara, dikejar oleh sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya, namun tak satu pun sinar ungu bisa mendarat padanya. Lalu langit-langit berubah hijau. Di bawah cahaya hijau yang menakutkan, semua alat jiwa di langit-langit meleleh. Pergilah. Sosok itu menstabilkan dirinya di udara dan melambaikan tangannya. Seketika cairan hijau mulai terbang ke arah para instrukjiwa. Dubushi, beraninya kau. Sebuah suara bergema. Sebuah cahaya merah tiba-tiba mulai menyebar memblokir cairan hijau. Dari kedalaman aula, puluhan sosok muncul keluar. Yang memimpin mereka adalah Jing Hongchen. Ketika Jing Hongchen melihat pembantaian di bawahnya, matanya hampir keluar dari kepalanya dengan marah. Sejak berdirinya, aula kebajikan termasyur tidak pernah mengalami pembantaian seperti ini sebelumnya. Kemanapun dia memandang, dia bisa melihat mayat-mayat instrukjiwa. Di medan perang, ia yakin akan kemampuannya untuk menghancurkan penjajah sekte tubuh dengan instrukjiwa dari aula kebajikan termasyur. Namun, serangan mereka datang terlalu tiba-tiba. Selain itu, aula kebajikan termasyur ada beberapa ratus meter di bawah tanah. Tidak hanya orang luar tidak tahu lokasinya, tetapi mereka seharusnya tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Siapa yang bisa mengira bahwa sekte tubuh akan memilih cara yang paling bodoh tetapi paling efektif? Mereka menggali terowongan dari lokasi yang tidak diketahui dan kemudian menyerang tempat yang paling rentan dan menerobos pertahanannya. Pria berjubah hitam di udara tampaknya tidak mendengar kata-kata Jing Hongchen saat dia berkata dengan dingin, "Bunuh!" Pria berjubah hitam yang baru saja menghancurkan sejumlah besar alat jiwa secara alami adalah pemimpin sekte tubuh Dubushi. Namun karena dia telah mengenakan jubah hitam ke sini, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika semua orang tahu siapa dia, Jing Hongchen juga meraung marah. Jangan ada siapapun yang dibiarkan lolos. Saat dia mengatakan itu, cahaya merah yang kuat melesat keluar di tubuhnya. Di belakangnya cahaya metalik yang menyerupai lotus merah berputar cepat dan menyatu. Ribuan batang merah ramping mengarah ke langit. Sebuah helm merah muncul di kepala Jing Hongchen. Topeng logam menutupi wajahnya dan sinar merah yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan cepat ke arah pemimpin sekte tubuh. Anggota kuat lainnya dari aula kebajikan termasyur
Yang menemani Jin Hongchen juga mengungkapkan alat jiwa mereka. Mereka menyerang sekte tubuh dengan kuat saat kedua belah pihak bentrok secara langsung. Seketika kekuatan jiwa di ruang bawah tanah mengguncang dengan suara ledakan. Yu Hao merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Mengapa sekte tubuh menyerang aula kebajikan termasyhur begitu berani? Mungkinkah untuk kepentingan ketiga negara di benua Doulo? Mustahil. Menurut apa yang dikatakan guru, sekte tubuh hanya peduli dengan dirinya sendiri. Segala yang dilakukan adalah untuk kepentingannya sendiri. Saat ini mereka telah menjadikan diri musuh dari aula kebajikan termasyhur. Manfaat apa yang bisa mereka petik? Yu Hao merusak otaknya, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan untuk itu. Yang dia pedulikan sekarang adalah keselamatannya sendiri. Pertempuran semakin mengkhawatirkan. Apa yang bisa Yu Hao lakukan, Yu Hao tidak tahu. Saat ini yang bisa ia pikirkan hanyalah menggali lebih dalam ke tanah dan memperluas deteksi spiritualnya, berdoa agar ia tetap aman dari bentrokan di atas. Namun, pertempuran menyebabkan badai kekuatan jiwa yang kuat. Dalam keadaan ini, kekuatan spiritualnya akan tercabik-cabik saat menjelajah. Setelah dia gagal menyelidiki keadaan di luar dengan kekuatan spiritualnya, itu mengakibatkan dia berdarah dari mulut dan hidungnya. Dia menyerah, dia tidak akan mati di sini. Ini membuatnya frustasi. Akan lebih baik baginya untuk pergi keluar. Namun jika dia keluar, pihak mana yang harus dia bantu? Jika bukan karena sudah berada langsung di tengah-tengahnya, Yu Hao akan menghindari konflik ini. Akan lebih baik bagi sekte tubuh untuk membunuh lebih banyak anggota aula kebajikan termasyhur, karena ini akan menunda perang yang akan datang. Namun dia terlibat langsung sekarang. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi tragedi. Pada saat ini Yu Hao merasakan deteksi spiritualnya mengambil sesuatu. Karena dia tidak bisa menjelajah di luar, dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan bumi di bawahnya dan memilih tempat terbaik untuk menggali. Ketika kekuatannya meningkat, deteksi spiritualnya juga menjadi lebih kuat. Meskipun dia terkubur di tanah, dia bisa merasakan semuanya dalam radius tertentu. Ini membuat Yu Hao memikirkan sesuatu saat dia memeriksa. Memang, seperti yang dia prediksi, ada sebuah terowongan yang panjangnya sekitar 5 meter di bawahnya. Terowongan itu sangat sempit dan hanya satu orang yang bisa merangkak melaluinya. Jelas ini baru, luar biasa. Jika aku bisa memasuki terowongan ini, maka aku tidak akan diserang. Selanjutnya, sirkulasi udara di terowongan ini harusnya baik-baik saja. Bernafas tidak akan menjadi masalah. Syukurlah Yu Hao menggunakan semua kekuatannya untuk terus menggali ke bawah dan akhirnya menembus ke dalam terowongan. Yu Hao tidak menunda, bahkan untuk sedetik pun. Dia menggeliat dan jatuh ke terowongan. Dia menemukan bahwa terowongan ini membentang jauh ke dalam aula kebajikan termasyhur. Tentu akan ada insting jiwa yang lebih kuat di sana. Mungkin akan lebih aman tempat ini. Sedalam beberapa ratus meter, terlepas dari siapa itu, mereka tidak akan menggunakan serangan mereka yang paling kuat. Jika seluruh fasilitas bawah tanah runtuh, bahkan judul Doulo tidak akan mampu menahan berat beberapa ratus meter dari bumi. Ketika dia maju ke depan, dia merasakan udara segar. Mungkinkah ini jalan keluar? Saat dia memikirkan kata keluar, dia menegang. Sekarang dia menyadari bahwa terowongan ini ternyata tidak digali oleh aula kebajikan termasyhur. Mungkinkah serangan sekte tubuh hanya pengalihan untuk menarik perhatian Jin Hongchen? Mungkinkah target sebenarnya benar-benar melalui terowongan ini yang secara kebetulan dia jelajahi? Apakah mereka mengejar alat jiwa yang berharga dari aula kebajikan termasyhur atau... Yu Hao gemetar. Dia memikirkan kemungkinan yang juga merupakan salah satu tujuan dalam ekspedisi ini. Meskipun tampaknya mustahil baginya, dia harus mempertimbangkannya. Jika tujuan sekte tubuh identik dengan tujuannya, maka semuanya akan lebih mudah untuk dijelajahi. Embrio binatang jiwa 100.000 tahun. Mereka pasti mereka mengincar embrio binatang jiwa 100.000 tahun. Yu Hao mendengar dari penatuamu, dalam 100 tahun terakhir, sangat sedikit binatang jiwa ratusan ribu tahun yang telah terbunuh. Khususnya di dalam hutan Stardo, binatang jiwa menjadi lebih kuat. Dan tersiar kabar bahwa siapapun pembunuh binatang jiwa 100.000 tahun akan berdampak buruk pada pembunuhnya. Namun, binatang jiwa 100.000 tahun bisa membawa kekuatan judul Doulo ke tingkat yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa selama cincin jiwa ke-9 Master Jiwa adalah 100.000 tahun, ia pasti akan bisa menjadi Doulo Transcended peringkat 95. Bahkan Dubushi yang memiliki cincin jiwa 300.000 tahun mungkin tidak dapat mencapai tingkat limit Doulo peringkat 99. Tentu saja
Pada levelnya, ada beberapa konsekuensi negatif yang terkait dengan peningkatan kekuatannya menggunakan cincin jiwa. Itulah sebabnya dia tidak berani berhadapan dengan penatuamu. Sungguh berani. Sekte tubuh sungguh berani. Mereka berani merampok aula kebajikan termasyhur setelah dia menemukan tujuan mereka. Apa yang harus dia lakukan, Yu Hao? Ditempatkan di tempat yang sulit karena embrio ratus ribu tahun adalah bagian dari misinya juga. Penatuamu telah mengatakan tentang hal ini, dan karena Yu Hao sendiri memiliki deteksi dan imitasi spiritual, penatuamu mengatakan jika dia diberi kesempatan, dia harus berusaha untuk itu. Tentu saja persyaratannya adalah dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Bahkan jika dia ditemukan, lawan-lawannya tidak akan menyakitinya. Paling-paling mereka akan mengirimnya kembali. Ketika Yu Hao datang ke Akademi Teknik Kekaisaran Yu, ia mengesampingkan ide ini. Pertahanan dari aula kebajikan termasyhur ketat dan dilengkapi dengan alat-alat jiwa terbaru dan paling kuat. Mustahil baginya untuk masuk tanpa terdeteksi. Mungkin dia bisa menyelinap masuk dengan mudah, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan pertahanan. Siapa yang bisa memprediksi kedatangan sekte tubuh? Mereka melepaskan serangan yang kuat dan kemudian mengirim seseorang untuk menyelinap masuk dan mencurinya. Rencana ini pasti dirancang sejak lama. Jelas sekte tubuh tidak percaya diri menghancurkan aula kebajikan termasyhur dalam satu pukulan. Menyerang mereka secara langsung seperti ini hanyalah pengalihan perhatian. Tujuan sebenarnya mereka adalah melewati terowongan ini. Jadi, haruskah dia pergi atau tidak? Yu Hao tahu siapapun yang dikirim sekte tubuh untuk menyusup pastilah seseorang yang dikirim Dubushi, dan itu pasti sangat penting dan kuat. Seseorang yang tidak bisa ia kalahkan dengan mudah. Namun, apakah Yu Hao mengabaikannya begitu saja? Ini adalah kesempatan langka menghadapi ahli sekte tubuh. Ini sangat berat. Waktu tidak menunggu siapapun. Tanpa banyak memikirkannya, Yu Hao memutuskan, tidak, dibandingkan dengan embrio, hidupnya jauh lebih penting. Ia bahkan sudah memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Ketika dia memikirkan hal itu, Yu Hao menjadi tenang dengan cepat. Tapi dia masih tidak bisa membiarkan sekte tubuh mendapatkan embrio itu. Jika tetap di sini, setidaknya dia punya kesempatan untuk mendapatkannya. Dia harus menemukan cara untuk menghubungi kepala aula. Saat dia memikirkan cara untuk menghubungi Jing Hongchen, getaran keras bisa dirasakan. Seluruh bangunan tampaknya mulai bergetar. Terowongan runtuh, lumpur dan debu tebal datang langsung ke arahnya. Oh tidak, pertempuran di luar terlalu ganas menyebabkan terowongan runtuh. Selain itu, seluruh fasilitas bawah tanah bergetar hebat, dan tanah serta lumpur di sekitarnya berada di ambang kehancuran. Yu Hao bergegas berlari ke dalam terowongan. Saat dia berlari keluar, terowongan di belakangnya runtuh. Dia akan mencoba mendapatkan keselamatan melalui bahaya. Dia belum pernah ke bagian misterius aula kebajikan termasyhur. Dia bisa tahu dari terowongan bahwa penyusup telah melakukan rencananya bahkan di bawah tanah. Dia bisa merasakan bentuk bumi dengan akurat. Bagaimana mungkin rahasia di bawah aula kebajikan termasyhur bisa bocor? Di pangkalan bawah tanah, di bawah aula kebajikan termasyhur, sebuah ledakan dahsyat dan getaran memaksa kedua belah pihak untuk berhenti. Mereka semua menyadari bahwa jika tempat ini runtuh, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Dubushi, mengapa? Apa yang kau lakukan? Jing Hongchen bertanya dengan gigi terkatup. Dia gemetar marah ketika dia mengutuk dengan amarah. Bajingan, kau berani? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.